Allah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan menjadi penghapus dosa kita, peningkat derajat kita, serta penyebab kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pada episode kali ini, kesempatan kali ini saya, karena ini menjelang Idul Kurban, maka saya ambil tema asa yang tak pernah sirna. Ya, asa yang tak pernah sirna. Kondisi yang ada saat ini menyebabkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang mungkin tergoda untuk putus asa. Tergoda untuk putus asa. Kehilangan harapan, kemudian menjadi pesimis, dan akhirnya mengalami banyak hal yang enggak enak dalam menjalani kehidupan dunia ini. Hidupnya berubah drastis, yang tadinya enak menjadi tidak enak karena kondisi saat ini. Nah, mudah-mudahan berkat kajian kita pada malam hari ini, yang putus asa menjadi penuh asa, kemudian yang kurang bersemangat menjadi bersemangat, yang bingung menjadi tercerahkan. Sehingga nggak ada lagi yang beralasan dengan kondisi, seberat apapun kondisinya, beralasan kemudian dia menjadi orang yang tidak bersemangat, menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita sebagai manusia, fisik kita, ruhani kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap untuk menghadapi segala macam kondisi yang ada di muka bumi ini. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah menguji kita itu sesuai dengan kelasnya. Ya, enggak mungkin anak TK dikasih ujiannya profesor. Ya, dan profesor juga enggak akan diuji dengan ujiannya anak-anak TK. Sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan ini yang terlupakan, gara-gara yang namanya Corona COVID-19, sampai kita itu lupa seakan-akan ini beban lebih dari kemampuan kita. Ini ujian lebih dari kemampuan manusia. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil, ya, dan Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ini yang harus kita letakkan dalam hati. Ujian itu bentuknya apapun, sebetulnya ruhani kita dan jasmani kita udah disiapkan untuk siap menerimanya, kuat menerimanya. Nah, itu prinsip dasar ya sebagai seorang muslim. Karena itu nggak boleh menjadi muslim kemudian menjadikan kondisi sebagai alasan untuk putus asa. Menjadikan kondisi sebagai alasan untuk meninggalkan semangatnya, yang nggak punya semangat. Kemudian menjadikan kondisi sebagai alasan untuk tidak punya harapan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kita hidup ini bukan bersandar kepada makhluk. Hidup itu bersandar kepada Khalik yang maha menciptakan kita. Sementara Allah yang maha menciptakan punya sifat-sifat yang luar biasa. Allah maha berkuasa, Allah maha kuasa, Allah maha mampu, Allah maha memberi, Allah maha mengaruniai, ya, Allah maha dekat, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Lengkap semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita paham ini, maka apapun judulnya, kesulitan hidup, nggak sulit. Apapun judulnya kesulitan hidup, nggak sulit. Contoh begini, ada seorang anak kelas 6 SD, dikasih ujian, soal ujian. Pertanyaan saya, kalau dia menggarap ujian tadi, menggarap nih bahasa Solo ya, bahasa Indonesianya apa nih? Mengerjakan, kurang enak ya, mengerjakan ujian, enak menggarap gitu ya. Nah, mengerjakan ujian tadi, didampingi guru terbaik di sekolah tersebut. Di bawah bimbingan guru terbaik di sekolah tadi. Masya Allah, kira-kira anak tadi merasa apa? Ujiannya mudah atau susah? Mudah. Dia nggak ngerjain sendiri. Didampingi guru terbaik, dibimbing guru terbaik. Bahkan gurunya bisikin, jawabannya ini loh. Jawabannya ini loh. Seandainya seperti itu kira-kira mudah atau mudah? Sangat mudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Hambanya yang meninggalkan Allah taala. Bodohnya kita itu didampingi Allah, dibimbing Allah, ya diperhatikan Allah, didengar Allah, tapi kitanya nggak mau ya berbicara dengan Allah. Kitanya nggak mau deket-deket dengan Allah. Kitanya nggak mau menerima petunjuk Allah. Kan naudzubillah min dzalik. Seandainya kita ini pada prinsip dasarnya yakin, percaya pada Allah Ta'ala, maka kita akan mau mendengarkan Allah. Mendengarkan Allah. Kemudian kita mau, ya didekati Allah mau. Ya, nggak lari meninggalkan Allah, tapi lari mengejar Allah yang maha dekat dan mendekat. Kemudian kitanya mau, ya berbicara dengan Allah. Ya kitanya mau berbicara dengan Allah. Kitanya mau ngomong kepada Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau seperti itu, mau mendekat, mau berbicara, mau ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawab, ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilan kalian. Ini prinsip dasar. Sehingga apapun ujiannya, apapun masalahnya, apapun perkaranya, apapun kesulitannya, insya Allah nggak ada yang berat, ringan seringan-ringannya. Nah, kisah berikut akan membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya. Ya, insya Allah. Kisah apa itu? Kisah yang kita semua paham. Kisah yang kita semua sudah hafal, yaitu kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya Nabi Ismail dan Siti Hajar berangkat ke suatu lembah, ya ke suatu lembah yang akhirnya nanti kita mengenal lembah tersebut dengan nama Makkah atau kota Mekkah. Bakkah kalau dalam Al-Quran, Bakkah, Makkah, Mekah kalau kita sebut. Nah, lembah tersebut, lembah yang dikenal sebagai tempat yang gersang, tempat yang nggak ada kehidupan, tempat yang nggak ada air, tempat yang nggak ada tetumbuhan, tempat yang nggak ada teman, ya nggak ada teman. Allah membawa keluarga kekasih Allah, keluarga Khalilullah, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah dibawa ke sana. Nah, coba kalau kita kondisi ini kita bayangkan seperti zaman sekarang ya. Ya, ini memang ngomong begini didengar mungkin berat ya diterima ya. Zaman sekarang ini kan zaman dengan banyak penyekatan. Demi kemaslahatan disekat di sana, disekat di sini. Ya, PPKM darurat. Ke sana nggak boleh, ya ke situ juga nggak boleh, jamnya dibatasin. Tapi masih banyak yang boleh. Saat itu istrinya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya tidak boleh meninggalkan lembah tersebut. Perintah Allah. Taruh di situ, nggak boleh kemana-mana. Bisa kita bayangkan, bukan ditaruh di Bintaro. Ditaruh di Bintaro, pegang aplikasi,
iya, kita mau pesan makanan model apapun, Bintaro, tempatnya kuliner itu. Banyak makanan enak di sana. Cukup pakai jari-jari, makanan datang sendiri. Oh, keramat bener ya. Nggak usah masak di dapur, nggak usah punya oven, nggak usah punya mesin giling, nggak usah punya macam-macam itu ya, peralatan untuk buat roti, peralatan untuk masak, nggak punya semua itu. Punya jari. Nah, cuman punya jari, tiba-tiba ketik-ketik-ketik 20 menit, 15 menit, 30 menit, ada yang tok-tok-tok, Assalamualaikum, nganterin pesanan. Nah, kalau waktu itu Nabi Ismail dan Siti Hajar, gimana caranya dapat makan? Gimana cara dapat minum? Gak ada petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ya nanti kalau air habis ya, kontak nomor telepon sekian, gak ada. Nanti kalau lapar ya panggil saya, teriak saya akan datang, gak ada. Nabi Ibrahim gak mengatakan seperti itu. Cuman dititipin satu, tawakal sama Allah. Didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Asanya nggak pernah sirna. Nggak pernah mengatakan anakku dan istriku akan tewas. Anakku dan istriku akan wafat. Anakku dan istriku akan meninggal. Nggak akan mengatakan seperti itu. Pergi meninggalkan anak dan istrinya melihat dari jauh. Bayangkan ya, seorang suami yang cinta dengan istrinya, sangat mencintainya, sangat mencintai anaknya, meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang beliau tahu nggak ada kehidupan di situ. Benar-benar nggak ada. Maka Nabi Ibrahim tidak kemudian menangis terisak-isak, ya mengatakan, anakku akan meninggal dunia, istriku akan meninggal dunia. Ujian macam apa ini? Naudzubillah min dzalik. Nggak mungkin manusia yang kenal sama Allah seperti itu. Derajat mukmin biasa aja nggak seperti itu, apalagi derajat Khalilullah, kekasih Allah. Yang ada adalah menunjukkan asanya. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik ke atas bukit dari kejauhan menatap anak dan istrinya, angkat tangan. Rabbi inni, duhai yang maha mengurusi aku. Duhai yang maha mengurusi jagat raya. Aku letakkan sebagian anak keturunanku di suatu lembah yang nggak ada kehidupan di situ. Ya, nggak ada tetumbuhan di situ. Agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Coba kita bisa bayangkan, ini anak cucunya belum lahir, anak cucunya belum ada, baru ada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail masih bayi, belum punya istri. Ya, belum punya istri. Bahkan kalau kasat mata, hitung-hitungan matematika, pakar ekonomi, ahli strategi, semua kumpul, ngitung itu saat itu, wah nggak mungkin, udah. Jangan bilang punya istri, jangan bilang punya cucu. Hidup aja nggak mungkin kok. Ya tinggal hitungan hari mati, hitungan hari mati. Wafat, isdet, meninggal dunia, kalau dihitung tuh dengan kondisi saat itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam hitungannya lain, hitungan mukmin. Mukmin punya hitungan yang berbeda. Mukmin punya cara berpikir yang berbeda. Mukmin punya angka yang berbeda. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi mukmin itu ngitungnya jangan seperti orang lain. Jadi mukmin ngitungnya jangan seperti kebanyakan orang yang gak beriman. Kita punya iman, kita punya Allah, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, guide kita itu iman. Ya, bukan hitung-hitungan, itu bukan, tapi iman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam angkat tangan, doa, minta anak keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat di situ. Di lembah tersebut. Masya Allah. Apa yang terjadi? Terus minta sama Allah lagi, kirimkan orang-orang ke sana ya Allah. Minta lagi sama Allah, beri mereka semua buah-buahan ya Rabb, dari segala macam penjuru. Jadi biar punya teman, biar bisa hidup, ya jadi ahli ibadah. Lengkap mintanya ini. Ya, coba ini kalau sekarang ada orang yang di kondisi yang sama, orang soleh doa. Mungkin dicibir banyak orang ya. Kasihan ya, saking putus asanya sampai ngomongnya nggak jelas gitu. Nggak mungkin dia bisa hidup, nggak mungkin dia bisa melanjutkan kehidupan. Kok masih berpikir bisa hidup? Nah ini yang tidak boleh kita berpikir seperti orang lain. Berpikir seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpikir seperti para anbiya wal mursalin. Berpikir seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpikir seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berpikir seperti wali songo. Kita di Indonesia ini dikenal dengan wali songonya. Walaupun banyak wali, ya wali di Indonesia itu jumlahnya turah-turah kata orang Solo. Turah-turah. Sangat banyak wali di Indonesia ini. Kita berpikir seperti jalan pikirnya para wali.
angkat tangan, minta sama Allah Ta'ala. Kondisinya sulit, sama kondisi Nabi Ismail sulit mana? Kondisinya sulit, sama kondisi ibunya Nabi Ismail sulit mana? Mau kita masih bisa kemana-mana kok. Ya di rumah saja masih bisa Zoom, bisa telepon sana, telepon sini. Ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail telepon siapa? Mau ngomong sama siapa? Tidak punya teman ngomong. Subhanallah. Istrinya tenang. Ibu Nabi Ismail ini tenang luar biasa. Kondisinya, bayangkan Anda jadi wanita yang solihah tersebut. Jadi ibunya Nabi Ismail sendiri sama bayi. Bekalnya air cuma sedikit, makanan sedikit. Kemudian toleh kanan batu, toleh kiri batu, lihat depan batu, belakang batu, belum punya kemah, nggak ada tenda. Nggak ada, wong perintahnya langsung tinggalkan kok. Ya udah taruh situ, ditaruh, nggak ada kendaraan, nggak ada tunggangan. Terus gimana? Anda sebagai perempuan kalau di kondisi seperti itu seperti apa? Jangankan kok di Padang Sahara, di rumah Anda sekarang ditinggal sama suami, kemudian nggak dikontak, nggak dihubungi, nggak dikirimin duit misalnya seperti itu, nggak punya tetangga yang dekat, nggak punya kawan yang karib, sendiri di sebuah kota. Ditinggalnya di hotel bintang 5, itu aja suntuk. Ya hotel bintang 5 loh, dengan fasilitas itu suntuk. Apalagi kalau di tengah Padang Sahara sendirian. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini kuncinya apa? Lagi-lagi iman. Kuwatul iman, kekuatan iman. Imannya yang membimbing, imannya yang memimpin. Ya, makanya asanya kuat, gak pernah sirna. Kenapa? Karena mukmin asanya digantungkan sama Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Asanya itu digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada makhluk. Maka ketika menggantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak pernah lihat sekitar. Jadi sekitar itu kondisinya apapun gak ngaruh. Gak kemudian duduk, ya ibunya Nabi Ismail gak duduk, mohon maaf ya, gak duduk seperti ini. Wah gimana hidupku nih ya, gak ada temen. Ya berapa hari lagi aku bisa hidup ya. Ya seperti itu. Ini orang sekarang baru dapat berita dia dicek lab positif COVID aja langsung udah mikirnya, mati saya sebentar lagi. Masya Allah, asanya langsung hilang. Naudzubillah min dzalik. Ya, baru dipecat dari perusahaan, baru dipecat dari kantor. Udah mikir, waduh, gimana nih bayar utang nih? Gak bisa bayar utang nih. Wah, gimana bayar SPP anak ini? Waduh, gimana nanti ini ngadepin istri yang minta duit ini? Waduh, gimana ini ya untuk makan sehari-hari? Baru dipecat dari kantor. Udah imannya itu hilang. Naudzubillah min dzalik. Allahnya lenyap. Ya, enggak sama Allah lagi. Putus hubungan dengan Allah seiring dengan putus dengan hubungan kerja. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Nabi Ismail alaihissalam nangis. Semua tahu. Nangisnya sejadi-jadinya. Ibunya sebagai seorang ibu kan ya sederhana pola berpikirnya. Oh ini lapar. Ini haus. Haus enggak? Saya haus ya. Haus. Tapi saya dewasa kan tinggal angkat gelas minum. Kalau Nabi Ismail waktu itu haus. Ya nangis. Nah, ternyata airnya habis. Ini air masih ada. Monggo silakan tunjuk yang di rumah. Biar enggak terlampau serius. Alhamdulillah. 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 Nabi Ismail nangis. Kenceng tangisannya. Nabi. Bayi itu kalau sehat nangisnya kenceng. Makanya kalau anak kita itu masih kecil nangisnya kenceng, jangan bilang begini, masih kecil udah teriak-teriak. Maksudnya syukur, alhamdulillah ini sehat ini. Aktif tuh anaknya berarti anaknya sehat. Kalau anaknya diem saja tambah bingung, ini bisa ngomong enggak ini? Kena virus apa ini ya? Kok diem aja, nggak mau gerak, ini kena virus apa ya? Kok jadi lesu tuh anak ini? Kena virus apa? Mikirnya macam-macam. Dikasih anak teriak-teriak, lari sana lari sini, ibunya juga teriak-teriak. Ini anak kok ya, bersusah orang tua, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang bijak dan baik. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Sederhana, ibunya Nabi Ismail alaihissalam cari air. Karena air habis. Carinya kemana? Nggak ada manusia. Mau panggil tukang bor untuk gali sumur? Nggak ada. Mau berhayal-berhayal.
Siapa tahu ya ini ya ditiup di sini keluar airnya gitu. Enggak. Jadi ya kerja nyata. Kerja nyatanya adalah pergi ke tempat yang tinggi, cari manusia yang mungkin lewat. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Enggak berhenti. Jadi ibunya Nabi Ismail alaihissalam itu enggak berhenti lari. Lari terus Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Seandainya enggak dihentikan sama Allah, enggak akan berhenti. Kenapa? Asanya enggak pernah sirna. Karena bergantungnya sama Allah. Siapa tahu nanti akan muncul orang di sana, orang akan lewat, saya enggak kelihatan. Siapa tahu di sana ada orang lewat, saya enggak kelihatan. Terus, siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Optimis, bukan pesimis. Nah hasilnya apa? Begitu 7 kali Sofa Marwah, Allah pun hentikan langkahnya. Dah cukup. Gak usah lari lagi. Gak usah pergi jauh lagi. Dekat saja sama anakmu. Temenin anakmu. Aku munculkan airnya di kaki anakmu. Airnya itu nggak dimunculkan di Bukit Sofa loh. Ya, nggak dimunculkan di Bukit Marwah. Di dekatnya Ka'bah. Ya, di dekatnya Ka'bah. Disitulah Nabi Ismail berada. Alaihissalam. Muncullah air Zam-Zam. Dari situ akhirnya berlanjut kehidupan. Burung terbang, lihat ada air, bergerak dengan kemampuan burung melihat. Dari jauh lihat ada air ya, burungnya mendekat. Begitu ada burung terbang di daerah situ, maka musafir dari jauh, orang-orang dulu matanya tajam-tajam, nggak usah pakai teropong, nggak usah pakai handphone dengan pembesaran 100 kali ya, nggak usah. Mata, kasat mata ini bisa lihat jauh. Bisa lihat jauh. Di kejauhan sana kok ada burung, berarti di situ ada kehidupan, datang nih musafir. Nah musafir sampai di sana ketemu air, airnya udah ada yang punya, airnya barter. Ya, kemudian bangun kemah di situ, bercocok tanam di situ. Nabi Ismail pun tumbuh besar, nggak capek, nggak repot. Rezekinya dijamin sama pendatang-pendatang. Ya, sama pendatang-pendatang. Setelah itu Nabi Ismail dinikahkan dengan gadis dari pendatang-pendatang tersebut, dinikahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai hari ini. Makanya kita disuruh mengenang. Ya, disuruh mengenang dengan haji. Ya, dengan haji, dengan Arafah, dengan hari Tarwiyah. Semua itu upaya agar kita mengingat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, dengan Siti Hajar, bagaimana betul-betul tidak pernah putus asa dan selalu punya asa. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang kita gabungkan dengan kondisi di masa kini, saat ini nih. Nah saat ini kan gerak ini banyak yang terbatas geraknya. Banyak yang terbatas geraknya, banyak yang mungkin sudah nggak mampu bergerak, ya. Ada lagi yang malas bergerak dan lain sebagainya. Karena lihat kondisi dunia saat ini. Karena satu virus akhirnya menjalar problemnya kemana-mana. Nah dalam kondisi yang seperti ini dan kondisi-kondisi yang lain, jangan pernah putus asa. Ya, harus selalu punya asa. Jangan pernah galau. Jangan pernah ketakutan. Jangan pernah parno. Apapun itu. Hatinya tautkan ke Allah, iman sama Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, sholat kita benar, birrul walidain kita benar, sama suami taat, ya sama orang tua taat. Betul kita nih jalani hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan kiai, bukan habib, bukan ustadz. Yang ngomong bukan Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong Allah langsung. Kalau yang ngomong Rasulullah SAW itu kita udah sangat-sangat percaya. Apalagi yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngomong. Allah mengatakan wa may yattaqillaha. Siapa yang melaksanakan perintah Allah, siapa yang menjauhi larangan Allah, siapa yang mengabdi kepada Allah, siapa yang menghamba kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan selalu memberikan kepada orang tersebut solusi. Allah akan selalu memberikan kepada orang tersebut jalan keluar. Nah, jadi kalau kita takwa, gak usah takut sama kehidupan,
Ngadepin apapun, Allah yang mensolusikan. Allah yang solusikan kalau kita bingung. Ya Allah yang berikan jalan keluar kalau kita bingung. Kemudian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia perhitungkan. Nikmat sekali. Rezekinya Allah yang ngatur. Bahkan kalau dia mau ngitung dari mana datangnya rezeki, memanggil 200 pakar ekonomi, ahli strategi, kumpul jadi satu, coba nanti kira-kira rezeki saya dari mana. Nggak mungkin bisa ketahuan. Kenapa? Min haitsu la yahtasib. Allah yang bilang, dia akan dapatkan rezekinya dari arah yang nggak pernah bisa dia sangka. Indah sekali. Boleh kondisinya apapun. Tapi mukmin selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia pun mendapatkan solusi dari Tuhannya. Tuhan jagat raya, solusi dari Rabbul Alamin. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itu jangan pernah kita berputus asa. Mari kita selalu membangun asa dengan mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang terjadi saat ini adalah bukan sesuatu untuk orang-orang beriman ya. Walaupun sesuatu, tapi jangan menjadi sesuatu. Kenapa? Karena orang-orang beriman yang ditakutkan hanya satu, takut kalau maksiat, ya, takut kalau matanya melihat yang haram. Sekarang ini takut kena virus lebih dari takut melihat yang haram. Takut kena virus lebih dari takut melakukan yang haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Betul kita harus jaga diri dari segala macam penyakit, tapi kita harus lebih menjaga diri dari segala macam dosa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, orang yang manfaat, orang yang selamat dunia akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kajian ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi manusia-manusia yang kelak mendapatkan surganya bidunil hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk